Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min adillati al-ahkam atau fi adillatil ahkam karya Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita tentunya di pembahasan kitab ini di masjid kita ini, alhamdulillah kita sedang berada dalam kitab As-Siyam, pembahasan tentang puasa. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan di hadis nomor 653 di pembahasan terkait dengan golongan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan fasoma hatta balagha qura al-ghamim fasoma an-nas thumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nadhara an-nas ilaihi thumma shariba thumma qila lahu ba'da dhalika inna ba'dhan nasi qad soma faqala ulaikal usa wa fil abdin faqila lahu innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam wa inna ma yanzuru fima fa'alta fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asr fashariba rawahu Muslim. Wa an Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu quwwatan ala siyam fi safar fahal alayya junah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun minallah faman aqada biha fa hasan wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi rawahu Muslim. Wa asluhu fil muttafaq min hadithi Aisyah anna Hamzah ibn Amr wa sa'al. Hadits ini Masya Allah dengan riwayat yang beliau sebutkan untuk menjelaskan hukum berpuasa bagi musafir, bagi orang yang sedang safar pada bulan Ramadan. Kita lihat kata beliau rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di tahun Fathu Makkah ke Makkah. Waktu itu mereka tentunya keluar sembunyi-sembunyi rahasia untuk menyerang dan mengambil alih Makkah. Dan waktu itu alhamdulillah tidak jadi peperangan. Mereka menyerah sebelum berperang. Jadi Nabi SAW keluar waktu itu bertepatan dengan Ramadan. Bertepatan dengan Ramadan. Fasoma hatta balagha qura al-ghamim. Maka Nabi SAW berpuasa sampai ke tempat yang bernama Qura al-Ghamim. Orang-orang juga berpuasa. Semua orang berpuasa karena para sahabat itu melihat Rasulullah
ketika melihat Rasulullah berpuasa, mereka juga berpuasa. Kemudian Nabi SAW meminta satu kidah, satu qadah, satu gelas atau satu tempat dari air. Farafa'ahu, dan belum mengangkatnya, orang-orang melihatnya dan Nabi minum. Nabi minum. Kemudian dikatakan kepada beliau setelah itu, sungguh sebagian orang masih puasa. Sebagian sahabat ada yang belum berbuka. Maksudnya tidak membatalkan puasanya. Kata Nabi SAW, ulaikal uso, mereka telah bermaksiat. Ulaikal uso, mereka telah bermaksiat. Dalam lafaz dikatakan kepada beliau, sungguh orang-orang berat bagi mereka berpuasa. Jadi Rasulullah berpuasa, orang juga berpuasa. Ini lebih jelas ya kenapa dibolehkan berbuka saat safar. Diringankan. Berat baginya untuk berpuasa. Dan mereka menanti apa yang kau lakukan. Maka Nabi SAW meminta air setelah sholat asar. Padahal ini sudah dekat waktunya. Ini setelah sholat asar. Maka Nabi pun minum. Ini riwayat Imam Muslim. Dari sahabat yang lain, Hamzah ibn Amr al-Aslami. Kalau riwayat tadi itu menunjukkan tidak boleh orang berpuasa. Karena Nabi bilang, mereka telah maksiat. Mereka telah maksiat. 2 kali Nabi ulang. Beliau bawakan riwayat yang bertentangan kelihatannya dengan yang tadi. Kata beliau dari Hamzah ibn Amr al-Aslami, beliau berkata, wahai Rasulullah, inni ajidu kuwatan ala siyam fi safar. Saya mendapatkan kekuatan untuk berpuasa dalam safar. Artinya, saya sedang safar tapi saya masih kuat berpuasa. Fahal alayya junah? Apakah bagiku dosa kalau berpuasa saat safar? Kan tadi kan dibilang mereka itu maksiat. Mereka itu telah bermaksiat. Yang ini beliau bertanya, saya kuat untuk berpuasa dalam safar. Apakah saya berdosa? Kata Rasulullah SAW, hiya ruksatun minallah. Tidak berpuasa saat bulan Ramadan itu keringanan dari Allah. Siapa mengambilnya maka itu bagus. Dan siapa yang tetap ingin senang untuk berpuasa maka tidak ada dosa baginya. Tadi bilang berdosa. Sekarang bilang tidak ada dosa. Bagi orang berpuasa. Bertentangan kalau kita baca ujung haditsnya. Tapi kalau kita baca kasusnya, maka tidak akan bertentangan. Sebentar kita akan jelaskan. Kata beliau rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan asalnya disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi dari hadits Aisyah. Bahwasanya Hamzah ibn Amr bertanya kepada Nabi SAW. Ini terkait dengan puasanya orang-orang yang sedang musafir. Terkait dengan puasanya orang-orang yang sedang safar. Sepakat para ulama berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Siapa yang sedang safar boleh berpuasa, boleh untuk berbuka. Boleh untuk tidak berpuasa. Itu disepakati oleh para ulama dan disepakati oleh kaum muslimin. Berdasarkan dalil Al-Quran, demikian pula hadits sangat banyak. Di antara dalil Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana minkum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau sedang berada di atas perjalanan, maka dia ganti pada hari yang lain. Artinya dia boleh berbuka dan dia ganti di hari yang lain. Ini dalil Quran. Adapun dalil sunnah tadi. Nabi melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah
di Ramadan. Dan Nabi berbuka setelah sholat asar. Nabi berbuka setelah sholat asar. Ada juga sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya kuat untuk berpuasa di Safar. Apakah saya berdosa untuk tidak berpuasa? Untuk tetap berpuasa? Ini menunjukkan dia memang asalnya dalam Safar apa? Hukumnya seorang itu dianjurkan untuk tidak berpuasa. Bahkan itu adalah keringanan dari Allah. Allah senang kita mengambil keringanan darinya. Hanya saja para ulama berselisih pendapat. Yang lebih utamanya apa? Berpuasa atau tidak? Kan sepakat boleh tidak berpuasa. Sepakat. Tapi yang utamanya apa bagi musafir? Apakah tetap berpuasa saat dia safar? Atau sebaiknya tidak berpuasa saat safar? Mana yang lebih utamanya? Nah, dalam hal ini para ulama berselisih pendapat terkait dengan yang paling utamanya. Di antara para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah dari madhab 4 ya. Imam Ahmad berpendapat lebih utama tidak berpuasa kalau sedang safar. Lebih utama untuk tidak berpuasa. Mereka dalam madhab Hambali berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya hadis di buku. Yang kedua, yang mana Nabi SAW, hiya rukhsah min Allah. Itu keringanan dari Allah. Didukung oleh hadis lain, kata Nabi SAW, alaikum birukhsatillah allati rakhasalakum. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian mengambil keringanan yang Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk kalian. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Ini kan anjuran. Nabi katakan dalam hadis, Hamzah ibn Amr al-Aslami itu keringanan dari Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi katakan, hendaklah ambil keringanan itu. Ini kan anjuran untuk lebih mengutamakan keringanan daripada apa? Berpuasa. Demikian pula juga dalam hadis yang lain, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih cinta untuk diambil keringanannya daripada diambil sebagaimana dia benci untuk didatangi maksiat kepadanya. Ini dalil-dalil mereka. Ini pendapat ini yang mengatakan lebih utama tidak berpuasa. Ini yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Demikian pula ini juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lebih utama tidak berpuasa saat safar daripada berpuasa. Sementara ulama lain dan hal ini adalah mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, mereka memandang dirinci terkait dengan utamanya itu dirinci, tidak mutlak lebih utama tidak berpuasa. Ini pendapat mayoritas, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i. Tidak bisa kita katakan langsung lebih utama tidak berpuasa. Kata mereka lebih utamanya itu dirinci, tergantung keadaan. Bagaimana itu? Kalau berat baginya untuk berpuasa, maka lebih utama berbuka, tidak berpuasa. Kalau ringan baginya untuk tetap berpuasa,
Misalnya sekarang safar. Orang safar dari Jakarta, dari Makassar, Jakarta. Kan di pesawat. Tidak dirasakan apa-apa. Ringan. Dia kuat untuk berpuasa. Maka lebih utama untuk berpuasa. Ini rincian. Apa dalilnya? Rincian ini banyak dalil. Pertama, kenapa lebih utama untuk tidak berpuasa kalau berat? Apa dalilnya? Hadis di buku, tapi hadis yang pertama. Jadi waktu perjalanan dari Madinah ke Makkah, orang-orang berat untuk berpuasa. Maka Nabi SAW berbuka setelah sholat asar. Ini kan Nabi pilih untuk tidak berbuka karena berat bagi sahabat. Juga ada kasus di masa Nabi SAW belum pernah lewat dan ada seorang dikatakan qadadul lila alaih. Dia telah dipayungi. Nabi bertanya, kenapa dia? Ada apa dengannya? Maka orang-orang bilang, dia puasa. Dia puasa. Dalam keadaan berat sekali baginya, sampai sudah dipayungi. Berat. Maka Nabi katakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah kebaikan seorang berpuasa ketika safar. Ini dalam keadaan dia berat. Nabi bilang bukan dari kebaikan seorang berpuasa saat dia safar. Ini yang kita katakan kalau dia berat baginya berpuasa lebih utama untuk berbuka. Untuk tidak berpuasa saat safar. Adapun lebih utama dia berpuasa apabila dia mampu kuat untuk berpuasa, maka kita katakan seperti ini karena dalil juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Kan kalau kita safar kan boleh kita tidak berpuasa, tapi kita harus kodok di lain waktu, di hari lain. Kita bersegera untuk melakukan kebaikan itu lebih dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbik. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Rabb kalian. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam melakukan kebaikan. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih utama. Ini lebih utama. Dan juga hadis tadi yang kedua. Hadis tadi yang kedua. Ketika sahabat Hamzah ibn Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi. Ya, saya kuat untuk berpuasa. Apakah saya dosa kalau berpuasa? Kata Nabi, tidak dosa. Tidak berdosa. Dan pendapat yang kedua ini insya Allah yang kuatnya. Karena dirinci sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Tidak mutlak. Karena ada dua bentuk dalil. Yang pertama Nabi bilang mereka maksiat. Mereka maksiat. Itu bagi yang berat baginya berpuasa tapi dia paksakan. Bahkan Nabi bilang itu bukan kebaikan. Sementara yang ringan baginya berpuasa di hadis kedua. Nabi bilang tidak berdosa. Tidak berdosa. Ditambah lagi orang yang segera melakukannya kalau dia mampu itu abra'u lidzimmah. Itu lebih cepat melepaskan tanggungan. Lebih cepat melepaskan apa? Kewajiban. Apalagi kalau ditumpuk, kalau diakhirkan itu menyebabkan tarakumul wajibat. Akan banyak menumpuk kewajiban. Kalau diakhirkan. Kalau diakhirkan. Ini insyaallah ta'ala pendapat yang benar, pendapat yang kuat. Ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama seperti Imam Malik, demikian pula Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi,
Ini juga yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Bahwasanya dirinci. Dan ini lebih tepat supaya kita amalkan semua hadis. Daripada kalau kita bilang lebih utama tidak berpuasa, berarti kita tinggalkan hadis yang lain yang menganjurkan untuk tetap berpuasa. Iya. Ini pendapat yang paling tepat. Karena penggabungan hadis. Dilihat daripada keadaan. Kalau berat, lebih utama tidak berpuasa. Kalau ringan, maka lebih utama berpuasa. Nah ini, alhamdulillah, terkait dengan mana yang lebih utama. Setelah mereka sepakat, boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau berbicara mana yang lebih utama, itulah tadi. Itu tadi pembahasannya terkait dengan hal tersebut. Ini terkait dengan hukumnya. Setelah itu kita sedikit menyinggung masalah kadar safarnya berapa baru boleh tidak berpuasa. Ini juga perlu. Maksudnya berapa jauhnya kita bersafar baru dikatakan boleh untuk tidak berpuasa. Berapa lama kita ke sana jarak tempuhnya. Ini berselisih para ulama rahimahumullah ta'ala. Di antara para ulama ada mengatakan itu kalau jarak tempuhnya 2 hari. Tapi dengan naik onta atau jalan kaki. Naik onta, 2 hari naik onta. Ya biasanya naik onta dari Makassar ke mana itu 2 hari? Masa Manado Pak? Onta ini Pak, bukan bis. Iya. Onta itu enggak digas Pak. Iya. Sulawesi Barat Pak. Iya. Soalnya masalahnya kita enggak ada yang coba ya. Naik onta ini 2 hari. Atau jalan kaki. Berapa kira-kira dapat? Jalan kaki 2 hari. Pindrang. 2 hari. Ya baiklah. Pokoknya ada yang mereka katakan 2 hari perjalanan kaki. Itu baru diringankan untuk tidak berpuasa. Iya. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Mayoritas berpendapat seperti itu. Iya. Terus mereka katakan kalau di ukuran kilometer ya sekitar 80 kilo ke atas lah. Ukuran mereka. Itu jarak tempuhnya. Iya, jarak tempuhnya. Sementara kalau Imam Abu Hanifah lain lagi dia. Kalau Imam Abu Hanifah belum pernah mendapat 3 hari, lebih tinggi lagi. 3 hari dengan perjalanan pakai onta atau perjalanan kaki. Ukurannya onta sama jalan kaki sama ya, karena onta juga jalannya lambat. Sama dengan jalan kaki. Iya, jalan biasa namanya. Iya, 3 hari kalau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Ulama lain lagi mereka mengatakan ada mutahdid. Yang benarnya tidak ada batasannya. Yang penting safar. Dalilnya adalah Quran. Allah Subhanahu wa taala hanya bilang di dalam ayat tadi yang kami baca itu surah Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian sedang sakit atau kalian lagi dalam perjalanan, maka dia berbuka, wajib dia ganti di hari yang lain. Ini kan dibilang safar. Tidak ada batasan waktu. Siapa saja yang safar, apakah jarak tempuhnya 2 hari, 3 hari, atau bahkan 2 jam, tapi jaraknya safar. Jaraknya safar. Maka sudah boleh untuknya tidak berpuasa. Ini pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad. Iya. Ini yang disebutkan. Iya. Pendapat dari sebagian salaf. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini juga yang dikuatkan oleh
Asy-Syaikh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ia mengatakan tidak ada jarak, yang penting dikatakan safar. Karena kenapa? Tidak ada dalil yang jelas. Ia mengatakan 2 hari, 3 hari, 80 kilo, tidak ada dalil yang jelas. Iya. Maka ketika tidak ada dalil yang jelas, kita kembalikan ke apa yang Allah sebutkan. Yang penting orang bilang ke situ safar, ya sudah, boleh untuknya tidak berpuasa. Boleh untuknya untuk tidak berpuasa. Ini terkait dengan hal tersebut, dan apa yang dikuatkan oleh Syekhul Islam ini yang benarnya, ini yang kuatnya insya Allah. Karena tidak adanya dalil yang jelas, tidak adanya dalil yang terang yang menunjukkan jarak tempuh bagi orang yang boleh untuk tidak atau berpuasa. Iya. Ini wallahu a'lam. Kemudian berikutnya kita ambil satu pembahasan lagi, baru kita cukupkan. Hadis berikutnya kata beliau, Ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala rukhisa li syaikhil kabir ayyuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada'a alaihi rawahu Daruqutni wal Hakim wa sahahahu. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, diringankan bagi seorang yang sudah tua untuk tidak berpuasa dan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Dan tidak ada qada baginya. Dan tidak ada qada baginya. Hadits ini kata beliau diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan keduanya sahihkan. Dan memang hadits ini adalah hadits yang sahih, bahkan dinyatakan oleh para ulama rijalus syaikhain. Orang-orang yang membawakannya itu ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, yang menukilnya. Hadis ini fikih ringan saja, yaitu masalah lelaki yang sudah tua, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, demikian pula perempuan yang sudah tua, yang tidak mampu lagi untuk tidak mampu lagi untuk berpuasa. Sepakat para ulama, boleh baginya untuk tidak berpuasa di Ramadan. Dan wajib baginya membayar fidyah. Setiap harinya satu kali makan seorang miskin. Setiap harinya. Boleh dibayar setiap hari di bulan Ramadan, dan boleh diakhirkan. Setelah selesai 30 hari, dia bayar 30 untuk orang miskin. Iya. Kalau setiap hari dia bayar, boleh untuk miskin yang sama. Kalau dia bayar satu kali, maka untuk miskin yang berbeda. Untuk miskin yang berbeda. Ini disepakati oleh para ulama, dinukil oleh Al-Imam Ibn Mundir, Imam Ibn Abdul Bar, dinukil juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi, dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, semuanya menukil kesepakatan. Boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa kalau tidak mampu lagi berpuasa. Berapa umurnya? Tidak ada juga umurnya. Bukan umur yang dilihat. Dia mampu nggak berpuasa atau tidak. Kalau sudah tidak mampu untuk menahan laparnya ketika berpuasa, kalau dia berpuasa dia akan sakit, membinasakan dirinya. Ya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Yang wajib baginya adalah membayar fidyah. Ini disepakati. Apa dalilnya? Yaitu tadi penukilan yang ada di hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau katakan diringankan untuk lelaki yang sudah tua tidak berpuasa di bulan Ramadan dan memberi makan untuk setiap harinya satu orang miskin, dan tidak ada qada baginya. Tidak ada qada baginya. Tidak perlu dia mengqada setelah Ramadan. Tidak perlu dia mengqada setelah Ramadan. Nah, pembahasan terakhir adapun kadar fidyahnya. Itu tadi untuk satu orang miskin. Berapa kadar yang harus dia keluarkan?
Dalam masalah ini tidak ada penentuan dari Nabi SAW kadarnya. Yang jelas 1 kali makan orang miskin. 1 kali makan orang miskin. Itu kadarnya. Kembali ke uruf. Kan ada juga di sana yang mengatakan 1 sok. Itu 4 kali telapak tangan begini. Ada juga mengatakan 1 mud. Maksudnya 1 kali telapak tangan. Yang benarnya dalam ayat cuma dikatakan 1 orang miskin. Fidyahnya 1 orang miskin. Apa yang menjadi ukuran untuk makan 1 orang miskin, maka itulah kadarnya. Maka itulah kadarnya. Kembali ke uruf di masyarakat, ukuran 1 kali makan itu berapa? Ukuran 1 kali makan itu berapa? Itu wallahu alam terkait dengan masalah ini. Kemudian setelah itu, ini sudah selesai pembahasan tentang 2 perkara itu. Setelah itu beliau akan kembali ke masalah orang yang jatuh di dalam hubungan suami istri di bulan Ramadan. Kita akhirkan karena kita akan bercerita dari 2 sisi, yaitu puasanya batal, kemudian kalau batal juga apa yang wajib baginya. Kita akan membicarakan itu, takut tidak cukup waktu, kita akhirkan insya Allah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik. Sama waktu angkat tangan tadi Pak Syahril. Misalnya ada orang sakit, Ustaz. Sakitnya itu seperti orang tidak waras atau penyakit bodoh-bodoh, Ustaz. Karena ada orang begitu, Ustaz. Ini kan kalau dia puasa, mungkin batal juga. Tapi biasa kan orang begini tidak puasa karena dia mungkin dari penyakitnya itu, karena orang bodoh-bodoh kan. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana tentang orang seperti ini? Apakah dia harus membayar fidyah? Dan adapun ketentuan fidyah berapa, Ustaz? Apakah sama seperti kalau pengganti puasanya, Ustaz? Kan kalau kita tidak puasa, pengganti puasanya itu harus seperti dia makan, Ustaz. Terima kasih. Jadi penyakit bodoh-bodoh ini apa maksudnya? Gila? Ya, termasuk, Ustaz. Dibilang juga, dia tidak, Ustaz, karena kalau dia biasanya bunyi. Oh, tidak cukup 1? Ya, setengah. Oh, setengah. Iya. Hah? Oh, putus-putus sedikit. Baik. Iya. Iya. Konslet ya. Pokoknya banyak sekali ini istilah ini. Ada mikoslet, ada pun kadang putus-putus. Iya. Baik. Orang gila, Pak, disepakati. Kalau dia gila, itu disepakati. Dia tidak wajib berpuasa. Bahkan kalau dia berpuasa tidak sah. Karena puasa itu butuh niat. Puasa itu butuh niat. Orang gila tidak sah niatnya. Sama ya. Sama semuanya. Iya. Dia tidak sah puasanya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, itu disepakati baik. Disepakati. Dia, orang gila. Sama pertanyaan kita yang kedua tadi, sebenarnya kami tadi sudah singgung berapa kadar fidyah. Apakah yang dia makan? Enggak, yang dimakan oleh orang miskin. Kan dia bilang, fidyatun tu'amu miskin. Fidyah, membayar fidyah, makanan yang orang miskin. Iya, 1 kali makan 1 hari. Iya, 30. Dah. Tergantung puasa juga nanti, Pak Syaril. Sebetulnya puasa cuma 29, baru kita bilang 30. Kan berpuasa itu kadang 29. Kadang 30. Jadi kalau puasa 30 berarti 30 orang miskin. Nah, kalau nasi ya tidak 30 dos. 30 kotak. Iya, 30 bungkus. Seperti itu. Karena satu kali makan. Satu kali makan 1 hari. Seperti itu. Pak Salim? Saya ada 3 pertanyaan. Baik, Masya Allah. Satu-satu Pak Salim. Iya. Yang pertama, Ustaz, masalah kita lupa kalau berpuasa, kita makan, tiba-tiba ingat kalau kita puasa. Nah, apakah setelah pas kita ingat, apakah kita bisa melanjutkan untuk minum secara dari ilmu kesehatan? Tersedak kisahnya makanan, Ustaz, itu bisa bikin lupa kita bernapas. Bikin?
lupa orang bernapas Ustaz. Dengan kata lain, Oh, lupa bernapas artinya mati. Bikin lupa bernapas, baiklah. Nggak lupa itu namanya mati. Baik. Baik. Jadi ada pertanyaan, Masya Allah. Jadi katanya ini sekarang, gimana kalau ada orang sedang berpuasa, kemudian dia lupa lagi berpuasa, dia makan. Dia sudah makan. Setelah itu dia ingat. Sisa minum. Apakah dia setelah ingat minum? Iya. pas sudah makan ternyata dia ingat berpuasa. Tapi Iya. dari ilmu kesehatan kan kita sudah makan tidak minum bikin tersedak. Masa Pak? Masa Pak begitu? Salah itu kesehatannya. Mungkin itu yang jelaskan setengah dokter Ki. Iya. Iya, setengah. Udah bilang Bapak, setengah waras. Karena banyak orang Pak makan, tidak minum juga tidak ada masalah. Tidak boleh, itu alasan salah itu. Iya, kayaknya dokter itu perlu dipertanyakan. Iya. Tidak ada pasangannya, maksudnya makan orang harus minum. Kalau tidak minum, dia akan lupa napas. Nah, banyaknya orang makan tanpa minum. Nah, kita sering makan bakwan, pasti tidak minum istilahnya. Apa kita rasa? Pedis. Kan itu Jita. Iya. Lupa ke napas atau napas? Nah, masih ada tidak lupa napas? Iya kan? Tidak masalah, tidak ada masalah. Kalau dia setelah itu dia minum, setelah ingat, batal malahan. Batal malahan. Karena sekarang dia sudah sengaja. Kalau tadi itu dimaafkan karena tidak sengaja. Kalau itu tidak maafkan, walaupun alasan dokter. Oh iya, berkumur-kumur tidak ada masalah. Tapi ingat, jangan kasih masuk sedikit. Jangan sampai. Iya. Kalau berkumur-kumur boleh. Berkumur-kumur boleh. Seperti itu. Kedua. Yang kedua Ustaz mengenai perkara uzur. Tapi di satu sisi bukan uzur alami, semisal ada penyakit lambung atau sejenisnya. Kita batalkan puasa karena kita tidak sanggup, dengan kata lain semisal tidak sanggup tahan laparnya begitu Ustaz. Apakah itu wajib diqada? Terus yang pertanyaan keduanya dari cabang ini, pertanyaan Ustaz yang kedua, apakah selama nanti setelah itu kita lupa puasa kita berapa yang bolong, bagaimana itu mengqadanya Ustaz? Yang kata lain, Nabi orang tidak punya mikal lagu berapa yang harus Baik. Baik. Untuk pertanyaan kita yang pertama tadi itu Pak, dilihat sakit itu ada dua. Ada sakit yang diharapkan sembuhnya, ada sakit tidak diharapkan sembuh. Kalau sakit yang diharapkan dia akan sembuh, maka wajib qada, tidak wajib fidyah. Wajib qada. Ayatnya tadi. Faman kana maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit maka harus dia ganti di hari yang lain. Ini kalau sakitnya diharapkan kesembuhannya. Kalau sakitnya tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka ini diikutkan kepada orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Apa yang wajib baginya tadi untuk orang tua yang tidak mampu berpuasa? Fidyah, tidak qada. Kita paham Pak? Itu dia. Kalau sudah lupa berapa mikalanya? Ya, tahun ini atau tahun-tahun dulu? Wah, itu wajib bertobat Pak. Tidak bisa qada itu. Itu sudah besar. Karena kita sudah akhirkan qadanya kumpul di umur 30, umur 40 tahun, salah. Di situ yang wajib bertobat, bukan qada. Nah, kecuali yang tahun ini kemarin. Tahun ini kemarin, kita ingat nih yang paling kita yakini berapa. Ya? Kan kalau yang tahun-tahun dulu kan susah diingat. Ya tahun kemarin insya Allah kita akan ingat. Kan pasti kita ingat kejadian, oh saya pernah, hari ini saya. Kan masih baru. Kita paham Pak? Adapun pertanyaan Bapak tadi, boleh nggak? Sebenarnya ada tadi saya tertarik dengan apa yang belum bilang, cuman bukan itu yang ditanyakan.
yang ceritanya orang kalau tidak berbuka dia lapar sekali. Iya, kalau dia akan meninggal kalau tidak makan disebabkan asam lambungnya naik, mahnya parah, boleh dia berbuka. Nanti dia ganti di hari yang lain. Seperti itu. Wallah. Terus pertanyaan yang ketiga, Ustaz. Wih. Empat ini, Pak. Pak Salim. Oh, tadi cabang. Baik, Pak. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Pertanyaan lebih mengarah kepada pribadi saya sendiri. Wih, Masya Allah. Ada hadis yang saya ingat, sungguh celaka orang ketika dipertemukan Ramadan oleh Allah, namun setelah selesai Ramadan Allah ampuni dosanya. Berangkat dari hadis ini, Ustaz, bagaimana kira-kira puasa kita ini diterima atau tidaknya? Semisal dalam sementara kita berpuasa di bulan Ramadan, ada perkara-perkara yang tentunya berkaitan dengan batal puasa kita ini, hukum-hukum puasa. Semisal kita makruh, yang kedua emosi atau bagaimana, Ustaz? Itu bagaimana? Iya, kan sudah kita bahas sebelumnya, orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan tidak membatalkan puasanya. Yang melakukan dosa di bulan Ramadan, yang berdusta di bulan Ramadan, dia melakukan namimah, adu domba di bulan Ramadan, itu pendapat yang kuat, puasanya tetap sah, tapi dia berdosa. Kan sah puasanya. Sah puasanya. Ini kan kita kalau masalah untuk diterima itu kan, itu memang puasa itu kan rahasia kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri yang tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ya, adapun kalau kita jatuh dalam dosa di bulan Ramadan, itu yang kuatnya tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa, tapi berdosa dengan dosa yang dilakukan. Wallah. Ada pertanyaan. Silakan Pak Haji. Terima kasih banyak yang diberikan kepada kami. Jamaah yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini, Ustaz, sebenarnya pekan lalu saya catat di sini untuk pekan lalu, tapi Ustaz berhalangan. Baik, Pak. Tidak tahu apa halangannya. Baik. Hanya cuma saja Iya. Alhamdulillah. dengan Ustaz. Alhamdulillah, Pak. Iya. Saya akan bertanya sesuai yang saya catat pertanyaan ini untuk pekan lalu. Saya berangkat dari ayat 286, ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu Allah berfirman, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, Ustaz, kurang lebih, janganlah engkau, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang tidak sanggup kami memikul. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Pertanyaan saya, Ustaz, tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Orang kafir yang dimaksud di sini bagaimana? Yang mana itu orang kafir? Terus saya tidak salah ingat, Ustaz, dan riwayat Rasulullah waktu memimpin umat di Madinah itu banyak orang kafir, banyak orang yang di sini saat sekarang juga di Indonesia ini banyak orang kafir, Ustaz. Jadi orang-orang kafir yang saya maksud di sini di ayat ini, Ustaz, yang mana itu? Ustaz? Tolong dijelaskan sini. Masya Allah. Jadi pertanyaan Pak Haji Rahim, alhamdulillah, itu kalimat yang paling terakhir ya. Iya, kalimat yang paling terakhir. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wansurna 'alal qaumil kafirin." Iya.
Di sini Pak, ada saya bukakan. Sini yang saya buka ini ada tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau bilang, wansurna alal qaumil kafirin. Siapa itu orang kafir? Kata beliau, alladzina kafaru bik wa birusulik. Wa qawamu ahla dinik wa nabatu amrok. Fansurna alaihim bil hujjati wal bayani was sayfi was sinani bi an tumakkina lana fil ardi. Ini orang kafir itu kata ahli tafsir, mereka adalah alladzina kafaru bik, yang kafir terhadapmu. Yang kafir terhadapmu ya Allah. Fansurna, tolonglah kami ya Allah, alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang kafir yang kafir kepadamu. Kafir kepada Allah. Iya. Wa birusulik, dan kafir terhadap Rasulmu. Nah, ini kan ucapan orang-orang yang beriman, ucapan Rasulullah. Berarti yang kafir di sini adalah yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu catatan kedua. Catatan pertama, yang kafir terhadapmu. Misalnya ada orang, dia menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Mereka mengaku ada Tuhan selain Allah. Seperti orang Yahudi bilang, Uzair anak Allah. Akhirnya mereka sembah. Iya. Itu kafir terhadap Allah. Karena Allah katakan, para nabi dan rasul juga menyerukan untuk beribadat kepada Allah dan menjauhi yang namanya togut. Kata Allah, walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut togut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka manusia itu menyembah Allah saja dan meninggalkan yang namanya togut. Togut itu semua selain Allah. Siapa yang menyembah Allah dan tidak meninggalkan togut, itulah kafir terhadap Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wabirusulik. Qaumul kafirin maksudnya yang kafir terhadap utusanmu. Ada orang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka kafir terhadap Rasul Allah. Inilah orang kafir. Makanya Nabi SAW memerangi semua waktu itu yang ada di Jazirah Arab. Orang musyrikinnya belum perangi. Yahudinya belum perangi. Nasoro Najran dia perangi. Karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut kafir. Kemudian kata beliau, waqawamu ahla dinik. Termasuk orang kafir adalah orang-orang yang memerangi orang yang berpegang dengan agamamu. Ini termasuk kaum kafir. Iya. Wa nabadu amrok. Ini yang keempat. Dan mereka yang membuang, tidak mengambil perintah-perintahmu. Ini yang kafir. Yang disebutkan oleh ahli tafsir. Ya, dari kalangan orang kafir. Dari kalangan orang kafir. Kemudian itu disebutkan di situ tadi. Itu ditafsir daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yaitu dalam kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Kalami Al-Mannan. Ada demikian pula yang dikatakan oleh para ulama yang lain. Para ulama tafsir yang lain terhadap kaum al-kafirin. Kalau di Ibnu Katsir, Pak, ini tafsir Ibnu Katsir yang saya bukakan. Beliau bilang, fansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami atas orang-orang kafir. Siapa dia? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, alladzina jahadu dinak wa ankaru wahdaniyatak
wa ankaru wahdaniyataka wa risalata nabiyyika wa abadu ghairaka wa asyraku ma'aka min ibadika fansurna alaihim. Ini Masya Allah. Katalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, orang kafir artinya dia adalah orang yang menentang agamamu. Nabi bawa agama, Nabi kita Muhammad SAW bawa agama Islam. Dia tentang. Itulah orang kafir. Siapapun dia, apapun agamanya. Bahkan kalau dia mengaku muslim, tapi menentang agama. Itulah kafir. Itu yang pertama. Mereka adalah orang yang menentang agamamu. Ditakbir dengan jahadu, Pak ya. Jahadu itu menentang setelah tahu. Bukan menentang karena bodoh. Karena beda lagi kalau ada orang menentang agama, tapi karena kebodohan, itu dimaafkan karena orang bodoh. Ini takbirnya Al-Hafidz Ibnu Katsir, jahadu dinak, pakai kata jahadu. Mereka adalah orang yang menentang agamamu setelah dia tahu. Wa angkaru wahdaniyatak, mengingkari atas keesaanmu. Kita harus mengakui hanya Allah yang diibadahi. Dia malah ingkari. Ada selain Allah yang bisa disembah. Itu orang kafir. Itu yang kedua. Yang ketiga, warisalatan nabiyyik, menentang kerasulan nabimu. Dia tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itulah kafir, Pak. Mau dari apapun golongannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa abadu ghairak wa asyraku ma'ak min ibadik. Orang kafir di sini adalah orang yang menyembah selainmu dan menduakan engkau dalam beribadah kepadamu. Maka inilah dibilang fansurna alaihim. Tolonglah mereka, tolonglah kami atas mereka. Ini kafir. Ini sengaja kami bukakan, ini dua tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir As-Sa'di. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi? Karena ada riwayat. Ketika Rasulullah pernah satu kali ketika ada orang meninggal, Rasulullah berdiri lantas menghormati itu orang meninggal. Padahal dia kata sahabat, itu orang kafir Rasulullah. Bukan kafirnya, manusianya. Kata Rasulullah. Itu hadis. Jadi sekarang ini bagaimana? Itu Pak sebelum dihapus. Oh, sebelum dihapus. Iya, ada sebelumnya kalau lewat jenazah kita disunahkan untuk berdiri. Siapapun yang lewat. Setelah itu tidak dihapus, tidak diberlakukan lagi. Sudah dihapus karena setelah itu tidak boleh memuliakan, tidak boleh menghormati jenazahnya orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal tersebut, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi. Jangan pernah kamu mendoakan seorang pun yang meninggal dari mereka selama-lamanya. Jangan kamu berdiri di kuburannya. Makanya Nabi ketika datang Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, binasa pamanmu Abu Thalib. Dia bilang, kubur pamanmu. Nabi tidak pergi. Nabi tidak pergi. Seperti itu. Jadi sepanjang orang kafir itu tidak memerangi kita, kita bisa bertetangga. Itu lain lagi cerita. Kan kafir macam-macam, Pak. Iya, ada kafir yang dhimmi, ada kafir yang musta'man, ada kafir yang harbi. Iya. Ya kan, Mbak? Kafir dhimmi yang ada perjanjian damainya dengan pemerintahan kaum muslimin untuk gencatan senjata, tidak perang. Ini tidak boleh perang. Yang kedua kafir musta'man, kafir yang diberikan keamanan, yang dijamin oleh muslim di negara muslim. Ya, misalnya ada turis masuk, dijamin oleh pemerintah keamanannya sampai dia pulang, tidak boleh pergi dibom. Itu Pak, ini kafir yang kedua. Kafir ketiga ada namanya kafir harbi, kafir yang wajib diperangi. Nah, siapa ini kafir yang wajib diperangi? Ya, kafir yang umumkan perang dengan kaum muslimin, pemerintah, dan menegakkan senjatanya pemerintah, bukan saya dan Haji Rahim. Begitu Pak. Baik, itu Pak. Alhamdulillah. Baik. Oh, Masya Allah. Jadi dari pekan lalu ini. Ini yang saya cari. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, kita tutup dengan pertanyaan Masya Allah. Ini pertanyaan tinggi sekali dari Pak Haji, tapi kita jawab karena belum siapkan dari pekan lalu. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita cukupkan. Subhanallah, hamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.